Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita senantiasa untuk berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, dan juga sekaligus berupaya untuk menjauhkan dari perkara yang diharamkan, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah Allah akan senantiasa memelihara sekaligus menjaga, meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, hati adalah merupakan satu tempat ataupun wadah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap jasad hambanya dalam rangka untuk menjadi piranti sebagai alat untuk hablum minallah, yaitu hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bentuk tubuh, bentuk rupa satu hamba, tapi Allah Subhanahu wa taala akan langsung melihat kepada apa yang ada di dalam hati hamba tersebut. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu." Di dalam hati, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu kualitasnya bagus, maka seluruh tubuh akan bagus. Pun sebaliknya, jika kualitas daging itu buruk, tidak baik, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Jamaah rahimakumullah. Makna yang dimaksud daripada hadis di atas adalah bahwa hati ini adalah merupakan sentral daripada tubuh manusia yang meliputi daripada ruhiyah dan jasadiah. Jadi ruh itu akan menjadi pemimpin bagi jasad. Apa yang ada terdetik di dalam hatinya, apa yang menjadi pikiran di dalam otaknya, maka
itulah nanti yang akan diperintahkan ke dalam jasadnya. Oleh karena itulah maka jadinya amal perbuatan itu maka akan tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Maka oleh karena itu kalau niatnya itu baik, maka seluruh amal perbuatannya juga akan baik. Dan itulah ketulus ikhlasan yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini kita akan melihat kepada satu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu waktu, suatu hari, bisa jadi suatu waktu atau suatu hari ini akan terjadi saat kita hidup di dunia ataupun setelah kita nanti menuju pada kematian. Malun wala banun la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan berguna harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang hamba yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang penuh dengan ketulus ikhlasan. Jamaah rahimahumullah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wantikan kepada kita semua. Maka dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan, maka passwordnya adalah harus dengan udzkurullah, yaitu dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil adalah ketika kita mau berangkat dari rumah menuju ke masjid ini, maka seraya kita mengucapkan doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka dalam rangka kita untuk menata hati kita, memelihara hati kita, menghidupkan hati kita, ini adalah merupakan satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mukmin. Karena ibaratnya sebuah pohon, kalau pohon itu tidak dipelihara, tidak dirawat, maka insya Allah akan terjadi satu kematian ataupun kemusnahan. Demikian juga dengan hati kita. Maka hati yang disebut dengan qalbun itu sifatnya adalah suatu benda yang suka sikapnya berulang-balik. Kadang dia dalam keadaan iman, kadang dia dalam keadaan kafir, dan seterusnya. Maka oleh karena itu kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma tsabbit qalbi ala din, ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqlub. Ya Allah, tetapkanlah, mantapkanlah hatiku ya Allah dalam agama, yaitu agama Islam, dengan akidah yang lurus dan ibadah yang sesuai dengan contoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki akhlak yang mulia dan juga memiliki wawasan keislaman yang benar, suka peduli, empati kepada sesama, dan juga termasuk orang yang mampu manajemen waktu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ini adalah merupakan doa dalam rangka untuk memantapkan hati kita.
Bahkan juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami kembali kepada kekafiran, kepada kemunafikan, kepada jauh dari hidayah-Mu ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Dan berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, yaitu ketenangan dalam menjalankan segala perintah-perintah-Mu ya Allah. Karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi. Ini adalah doa yang senantiasa kita baca saat minimal kita pada melaksanakan ibadah sholat kita. Jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam rangka untuk memberikan penjagaan dalam hati kita itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tentara-tentara langitnya, yaitu para malaikat, untuk menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mukmin, yang beriman, baik dari depan maupun dari belakang. Mereka senantiasa tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Mereka senantiasa menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini Allah berikan satu opsi kepada manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merubah nasib hambanya kecuali kalau hambanya tersebut mau merubahnya. Ini adalah merupakan satu kesempatan bagi manusia saat dia masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Jamaah rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menginginkan kepada hamba-hambanya yang sudah diberikan kesempatan ini kok tidak mau diambil kesempatan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan peduli kepadanya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda. Maka jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan satu kebusukan, keburukan kepada suatu kaum, maka tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Wa ma lahu min dunihi min wal, dan bagi orang tersebut tidak ada satupun yang dapat menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahullah. Oleh karena itu, mari suatu karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai orang mukmin, sekecil apapun, maka mari kita syukuri dan kita nafkahkan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita mampu untuk mempertanggungjawabkan semua amal yang telah kita lakukan di dunia ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Au kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebelum kita mengangkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Khatib mengingatkan kepada pribadi khatib, mari kita sama-sama untuk mantapkan perbekalan kita dalam rangka untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan biqalbin salim, hati yang penuh dengan kesiapan, hati yang penuh dengan ketulus ikhlasan. Maka kita pada kesempatan ini kita juga selalu terus mengalirkan doa dan juga donasi kepada saudara kita di Palestina ini dalam rangka sebagai satu kepedulian dan empati sama muslim. Maka mari kita sama-sama selalu terus menerus mendoakannya di setiap waktu dan setiap saat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man hadalal mu'minin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha adhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.